Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, di dalam video berikut ini adalah penjelasan sejarah oleh Habib Wahyu yang mengatakan bahwa semua Habib-Habib yang ada di Indonesia saat ini, mereka itu adalah keturunan para gembong PKI di Indonesia. Ini jelas sekali ya, dan ini bukan hoax, bukan fitnah, tapi fakta. Bagaimana itu bisa fakta? Lihat saja, kalau memang Habib-Habib itu merasa bukan anak keturunan gembong PKI, pasti sudah marah dan akan melaporkan ke polisi orang yang bilang bahwa mereka itu adalah anak keturunan gembong PKI. Ternyata sampai detik ini Habib Wahyu yang mengatakan Habib-Habib di Indonesia adalah anak keturunan gembong PKI, aman-aman saja. Tidak ada satu Habib pun yang berani melaporkan ke polisi. Berarti ini fakta, ya. Jadi para muhibul yang sekarang masih percaya dengan Habib-Habib itu karena tololnya, karena bodohnya, karena Allah sudah menutup mata hatinya. Jadi tidak percaya bahwa Habib-Habib itu adalah anak keturunan gembong PKI, ya, yang memang dari Yamannya sana, Yaman Selatan, mereka itu komunis. Satu-satunya negara di Timur Tengah yang ada komunisnya ya Yaman Selatan. Itu fakta sejarah tak terbantahkan. Nah, mereka dibawa Belanda ke Indonesia untuk membantu memata-matai pribumi yang akan melawan Belanda. Ya, jadi ada yang terbawa dari Yaman Selatan yaitu gembong-gembong PKI, dan di sini mereka mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi pas sudah apa yang dikatakan oleh Habib Wahyu bahwa Habib-Habib imigran Yaman adalah keturunan daripada gembong PKI di Indonesia. Itu fakta ya, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Dan kalau ada Habib-Habib yang koar-koar mengatakan bahwa berapa banyak darah Habib yang tercacar demi memerdekakan Indonesia, itu bohong. Itu bohong. Sangat bohong. Dalam fakta sejarahnya tidak ada satupun ekor satu Habib yang ikut perang melawan penjajah membela NKRI. Tidak ada itu. Itu hanya bohong-bohongan aja, manipulasi, pembelokan sejarah, dan pengakuan secara sepihak. Tidak ada tuh Habib yang membantu negara Indonesia waktu menjajah, waktu kita dijajah Belanda. Mereka malah menjadi mata-mata dan menjadi antek Belanda. Akibat dari fatwa Habaib Utsman bin Yahya ini, para pejuang Indonesia, pribumi, rakyat, santri, kiai digantung oleh Belanda atas fatwa dari Utsman bin Yahya. Mereka digantung di lapangan, ditembak mati oleh Belanda dengan alasan bahwa mereka itu adalah pengkhianat negara akibat fatwa daripada Utsman bin Yahya. Kemudian para habaib itu dijadikan sebagai kapiten Arab, di mana mereka diberi Abu Bakar al-Atos, tetapi kemudian dikuasai oleh suku Hutsi, maka terjadi perang di Yaman. Nah, yang membela Palestina itu bukan habaib, tetapi
suku Hutsi. Sebetulnya pemerintah harus Di mana tegas suku ya. Hutsi ini adalah masih Orang-orang keturunan kayak Nabi Habib-Habib Muhammad. imigran Yaman yang sekarang Sedangkan jadi duri suku dalam Habaib daging itu harusnya adalah sudah dideportasi atau keturunan diusir saja. Askenasi. Tidak ada gunanya mereka hidup di Jadi yang Indonesia. namanya di mana-mana nggak pernah itu yang namanya Habaib itu berjuang untuk Islam, nggak ada. Bahkan di Indonesia dipelopori oleh Habib Fahrul Barakbah, Sekretaris Jenderal PKI Kalimantan Timur. Kemudian oleh marga yang sama, yaitu Habib Ahmad Supyan Barakbah. Ahmad Supyan Barakbah ini adalah anggota DPR dari fraksi PKI. Operasi dari Habib Ahmad Supyan Barakbah adalah tidak hanya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya, bahkan sampai Sarawak dan Sabah. Jadi Habib Barakbah ini mempunyai obsesi untuk membuat seluruh Kalimantan menjadi negara komunis. Oleh karena itu, yang namanya Berarti selama Habaib ini itu mereka sangat teriak-teriak berpengalaman PKI dalam itu sama saja per-PKI-an. dengan maling teriak maling ya. Mereka Contohnya sendirilah yaitu, yang PKI. kalau contoh Mereka orang sendirilah real yang adalah di Yaman gembong-gembong Selatan. PKI. Itu Habib-Habib Habaib berhasil yang pada mengkomuniskan cari Yaman makan di Selatan pada Indonesia tahun ternyata 1969 hanya yang duri dipimpin dalam oleh daging Habib untuk NKRI. Abdurrahman Assegaf, dibantu oleh sekretaris jenderalnya adalah Habib Abu Bakar Alatos. Kemudian berhasil dan mendirikan negara Yaman Selatan pada tahun 1969. Sayangnya, negara komunis Yaman Selatan pimpinan Habib Abdurrahman Assegaf itu runtuh diserang oleh Yaman Utara, oleh suku Hutsi. Nah, sekarang suku Hutsi berperang melawan rejim komunis Yaman Selatan yang sudah runtuh. Dan yang berperang dengan Israel itu bukan Habaib Yaman Selatan, sama sekali bukan. Yang menembak dengan rudal kapal-kapal yang lewat di Laut Merah itu adalah suku Hutsi, bangsa Hutsi, bukan Habaib. Bangsa Habaib hanya duduk manis pegang telur. Itu. Jadi yang namanya Habaib itu tidak pernah membela Islam. Gak pernah. Begitu juga di Indonesia. Saya tidak akan membicarakan Al-Aidid, DN Al-Aidid dan Muso, karena mereka blasteran antara Habaib dengan lokal gitu. Yang akan saya bicarakan yang murni masih Habaib sebagai gembong PKI itu adalah Habib Fahrul Barakbah. Mereka para Habib imigran Yaman Habib Fahrul Barakbah ini adalah sekretaris jenderal Partai Komunis Kalimantan Timur. Mereka Sedangkan hanyalah Fahrul musuh dalam Barakbah, selimut. Habib Fahrul Mereka Barakbah adalah itu antek Belanda, adalah anggota mata-mata DPR Belanda. dari fraksi Partai Komunis Indonesia. Sepak terjang daripada Habib Ahmad Supyan Barakbah tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sampai di Sabah dan Sarawak. Kalau DN Al-Aidid itu juga Habib, tapi Habib blasteran. Sudah ada darah pribuminya. Demikian juga dengan Habib Muso Al-Munawar. Mereka masih ada blasteran dengan pribumi. Tetapi yang murni masih keturunan Habaib asli, yaitu Habib Fahrul Barakbah dan Habib Ahmad Supyan Barakbah. Sesungguhnya mereka adalah pencetus yang mempunyai otak intelektualnya. Itu adalah Habib Ahmad Supyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah. Itu adalah otak gembong PKI di Indonesia. Begitu yang terjadi. Oleh karena itu yang namanya Habaib
itu bukan hanya berpengalaman di dalam perpekaian, tetapi adalah antek-antek Belanda. Ketika Perang Diponegoro selesai dan Belanda bangkrut, maka dipanggillah Habaib-Habaib datang ke Indonesia. Habib Utsman bin Yahya dijadikan mufti Batavia untuk mengeluarkan fatwa bahwa perang melawan Belanda itu adalah bukan syahid, bukan jihad, tetapi melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, akibat dari fatwa Habaib Utsman bin Yahya ini, para pejuang Indonesia, pribumi, rakyat, santri, kiai digantung oleh Belanda atas fatwa dari Utsman bin Yahya. Mereka digantung di lapangan, ditembak mati oleh Belanda dengan alasan bahwa mereka itu adalah pengkhianat negara akibat fatwa daripada Utsman bin Yahya. Kemudian para habaib itu dijadikan sebagai kapiten Arab, di mana mereka diberi kekuasaan di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda. Mereka menjadi mata-mata Belanda. Mereka menyelidiki adakah pribumi yang akan memberontak kepada Belanda. Mereka adalah mata-mata intelijen daripada Belanda. Kemudian kalau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, mereka akan lapor kepada company, kepada Belanda, dan ditangkaplah orang yang akan melakukan pemberontakan kepada Belanda. Itulah adalah kapiten Arab yang terdiri daripada habaib-habaib itu. Kepada habaib-habaib yang berjasa besar kepada pemerintah kolonial Belanda, diberi wilayah kekuasaan dan diberi gelar pangeran. Salah satunya adalah yang berkuasa di Palangkaraya. Diberi kekuasaan di situ, yaitu datuknya, kakeknya dari Sultan Hamid II. Itu adalah negara di Palangkaraya yang merupakan bikinan Belanda. Oleh karena itu, maka yang namanya Sultan Hamid II sangat loyal kepada Belanda. Sultan Hamid II terlibat dalam pemberontakan Westerling yang membunuh 40.000 rakyat di Makassar. Yang kemudian juga yang namanya Sultan Hamid II ini kemudian mewakili pemerintah Belanda dalam konferensi meja bundar yang membuat negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi Republik Indonesia Serikat. Tokoh dari Belanda dipimpin oleh Sultan Hamid II. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, maka pengkhianatan Sultan Hamid II ini diganjar dengan hukuman 10 tahun. Jadi Sultan Hamid II pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal Kolonial. Jadi jelas Belanda. sudah ya. Oleh karena itu saudara-saudara harus berhati-hati dengan yang namanya habaib. Habaib itu tidak suka Indonesia merdeka. Oleh karena itu sampai sekarang akan berupaya membubarkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bohong belaka. Karena dengan bubarnya NKRI maka mereka akan mengambil keuntungan menjadi kaki tangan antek asing, sebagaimana mereka terbiasa menjadi antek Belanda. Dan mata-mata oleh karena itu jangan heran kalau ada Rizik, kalau ada Bahar, kalau ada Lutfi, kalau ada Taufik yang selalu membuat kericuhan, yang selalu memprovokasi. Sebenarnya bukan untuk mendirikan agama negara Islam, tapi sebagai batu loncatan agar NKRI ini bubar dan mereka menjadi antek-antek asing dan kedudukannya menjadi seperti semula, yaitu sebagai warga kelas terhormat. Oleh karena itu maka para habaib itu menjuluki pribumi sebagai ahwal, tidak sederajat, yang tidak boleh mengawini anak perempuan mereka. Tetapi itu hanya muslihat,
itu berlaku hanya untuk orang-orang yang rendah. Tetapi apabila kamu sebagai pribumi mempunyai kedudukan terkenal sebagai ustadz, sebagai kiai, atau sebagai pejabat, maka kamu diizinkan untuk menikahi para perempuan anaknya habaib. Karena setelah dinikahkan dengan anak perempuannya, tentunya jiwa nasionalismenya menjadi berkurang. Itu tujuannya seperti itu. Jadi habaib melarang anak perempuannya kawin dengan pribumi, khusus untuk muhibin yang kere. Menjadi duri dalam tetapi kalau muhibin tidak kere, apalagi yang berpengaruh seperti ustadz dan pejabat, maka diizinkan. Sampai sekarang Terbukti banyak ustadz yang kawin dengan syaripah. Itu diizinkan sama habaib. Tapi jangan kamu mencoba menikahi anak perempuan habaib kalau kamu hanya sebagai tukang parkir atau tukang batu. Jadi begitu biadabnya habaib, mulai dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Mereka adalah antek-antek Belanda, mereka adalah gembong-gembong PKI yang notaben mereka adalah perusuh-perusuh yang tidak suka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, para pribumi, hendaklah kalian bangkit. Kalian sadar bahwa musuh ada di depan Anda sekalian. Bahwa musuh utama dari bangsa ini adalah bangsa yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa itu disebut habaib.